Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga GEJA Anugerah Kemendung. Puji Tuhan, hari ini hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar. Senang sekali rasanya bisa menjumpai sidang jemaat Tuhan kekasih. Dan lebih luar biasa pagi hari ini di dalam anugerah Tuhan, kita sama-sama akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya diberkati di dalam pembacaan hari ini yang terambil di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan bacakan untuk sidang jemaat Tuhan dan tolong perhatikan dengan baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Haleluya. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri tema Allah mengerti, Allah peduli, serta Allah yang turun tangan untuk menolong kita. Itulah gambaran betapa luar biasanya Allah kita. Seringkali kita berpikir di dalam pergumulan, kesengsaraan, bahkan penderitaan yang kita alami, yang banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak ngerti, bahkan banyak orang yang tak peduli. Sehingga dengan keadaan itu kita merasa, kok mengapa saya mengalami pergumulan persoalan seperti ini? Mengapa tidak ada seorang pun yang mengerti dan peduli? Dalam semua apa yang aku alami, pergumulan, kesengsaraan, penderitaan, mengapa aku harus mengalami semuanya ini? Tetapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita bersama tentang sifat Allah kita, tentang jaminan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Perhatikan firman-Nya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu merasa sendiri dalam menghadapi pergumulan tantangan hidup ini. Karena kebenarannya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki Allah yang memperhatikan. Bukan sekedar memperhatikan, firman Tuhan katakan memperhatikan dengan sungguh. Berarti Tuhan memperhatikan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Allah Bapa memperhatikan kehidupan Bapak Ibu Saudara bukan dengan sekilas pandang. Tapi Allah memperhatikan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup itu. Frasa berikutnya dikatakan, dan aku telah mendengar seruan mereka. Kepedulian Allah juga dinyatakan dengan bukan hanya Allah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tapi juga Allah memasang telinganya.
mendengarkan setiap seruan doa kita dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam pergumulan yang berat. Allah mendengar setiap seruan, tangisan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mungkin dalam hal-hal seperti ini, kadang-kadang kita sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Cuma linangan air mata dan bahasa kita mengerang di dalam doa. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan keadaan hidup kita. Mendengarkan seruan, bahkan doa, teriakan, erangan kita. Bahkan bahasa air mata yang sampai mungkin tidak terdengar suaranya. Tapi Allah mendengar semuanya itu. Bahkan lebih indah lagi, bukan hanya Allah memperhatikan, bukan hanya Allah mendengar, ada peningkatan pikiran. Frasa berikutnya dikatakan, mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Haleluya. Ini yang memberikan kekuatan kepada kita semua dalam penderitaan, kesengsaraan yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara, saya punya Allah Bapa yang peduli, yang memperhatikan, yang mendengarkan, bahkan mengetahui keadaan kita, mengetahui kesulitan kita, mengetahui kekurangan kita, mengetahui penderitaan kita, mengetahui kesengsaraan hidup kita. Dia Allah yang mengetahui apapun yang kita alami, bahkan detail perjalanan hidup kita, pergumulan kita. Dia Allah yang mengetahui. Ada lagu yang mengatakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Refnya berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Amin. Sebab Allah memperhatikan kita, sebab Allah mendengarkan seruan doa kita, sebab Allah mengetahui segala persoalan kita. Tapi semakin indah, luar biasa, dan bangga kita punya Allah Bapa yang kita sembah dalam Tuhan Yesus. Tapi lebih lanjut, ini menjadi penghiburan dan jalan kelepasan bagi kita. Ayat yang ke-8 dengan indah dinyatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Allah yang akan turun melepaskan, menolong, menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara.
kekasih, dalam pergumulan persoalan apapun, Allah akan turun tangan. Allah akan menolong. Allah akan menyelamatkan. Bahkan bukan hanya itu. Dan Dia Allah yang berjanji dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Haleluya. Ibu saudara dan saya punya Allah yang mengerti, punya Allah yang peduli, dan Allah yang turun tangan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Oh, kita bangga punya Allah seperti Dia. Benarlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur yang menyatakan hal yang begitu indah. Apabila orang benar itu berseru-seru dalam penderitaannya, dalam kesulitannya, dalam kesengsaraannya, berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ketika kita dalam pergumulan kita tidak menggerutu, kita tidak putus asa, kita tetap percaya, kita tetap beriman, bahkan kita mengerti dan yakin bahwa kita punya Allah yang memperhatikan kita. Kita punya Allah yang mendengarkan setiap seruan, tangisan, dan doa kita. Kita punya Allah yang mengetahui detail perjalanan kehidupan kita. Dia Allah yang akhirnya akan turun tangan untuk menolong, menyelamatkan. Tapi semakin indah, Dia juga Allah yang menuntun Bapak Ibu Saudara untuk masuk ke tanah perjanjian Kanaan yang permai, di mana Tuhan akan membawa kepada kelimpahan. Tuhan membawa kepada satu keindahan yang luar biasa. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Satu negeri yang begitu menjanjikan berkat, damai, sejahtera, dan sukacita. Kebenaran pagi hari ini kiranya memberkati dan menguatkan kita di dalam menghadapi hari yang baru. Apapun yang kita hadapi, ingat dan percayalah firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Allah memperhatikan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Allah mendengarkan setiap seruan doa Bapak Ibu Saudara. Dan Allah mengetahui detail kehidupan kita. Dia Allah yang akan turun tangan untuk menolong dan menyelamatkan. Dan Dia juga Allah yang akan menuntun, menyertai, memimpin perjalanan kehidupan kita. Sampai kita mengalami tanah perjanjian Kanaan yang permai. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap percaya, tetap bertekun. Karena engkau dan saya punya Allah yang mengerti, yang peduli, yang turun tangan menjadi juru selamat dan penolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Memberkati kami, menguatkan kami, menghibur, meneguhkan kami dalam setiap penderitaan, pergumulan, kesulitan, kesengsaraan hidup kami. Engkau Allah yang pada akhirnya yang akan turun tangan menolong kami, bahkan menuntun kehidupan kami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dihiburkan. Kami menatap masa depan kami dengan iman dan pengharapan dan keyakinan dan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu. Dalam segala aktivitas hari ini, dipimpin, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam bergemar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.